Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lintang Aulia Ramadhani dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan peranan manusia dalam lingkungan. Ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada pengertian lingkungan alami, buatan, dan sosial. Yang kedua ada cara memelihara lingkungan alami, buatan, dan sosial. Dan yang ketiga, peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan. Yang pertama, pengertian lingkungan. Bagaimana sih keadaan lingkungan di sekitarmu? Apa yang dimaksud lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Hidup dan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 1 mengartikan lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan alam, buatan, dan sosial. Lingkungan alam itu apa sih? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Contohnya sungai, danau, lembah, laut, dan gunung. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, yang meliputi rumah, kantor, pabrik, waduk, dan sebagainya. Belum ada definisi tentang lingkungan sosial budaya yang disepakati oleh para ahli sosial. Untuk itu digunakan definisi kerja lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial budaya serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan. Yang kedua, cara memelihara lingkungan. Gimana sih cara memelihara lingkungan? Cara memelihara lingkungan alam yaitu dengan cara yang pertama, menjaga kelestarian air dengan cara tidak membuang sampah di sungai dan menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menjaga kelestarian udara. Gimana sih cara menjaga kelestarian udara? Yaitu dengan cara mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi umum. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanah. Gimana cara memelihara lingkungan buatan? Cara memelihara lingkungan buatan yaitu dengan 1. Memelihara tempat tinggal atau kantor. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pemeliharaan tambak dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir, peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Keberadaan manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam arti manusia selalu bergantung atau berinteraksi dengan manusia lain. Individu manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa individu manusia lainnya. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan diantaranya: yang pertama, eksploitasi yang melampaui batas sehingga sumber daya alam makin berkurang. Yang kedua, punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami menjadi ekosistem binaan. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah, sehingga menimbulkan tanah longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Video ini diambil dari sumber YouTube Forest Watch Indonesia. Kita simak videonya ya.
data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Oke, segitu aja videonya. Yang terakhir ada peranan manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan, diantaranya yang pertama melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, yang kedua mengadakan penghijauan dan reboisasi, yang ketiga melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah, yang keempat atau yang terakhir melakukan sistem pertanian tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kelestarian tanah. Di sini ada beberapa contoh reboisasi. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan, yang kedua juga sama, dan yang ketiga contoh pengolahan limbah. Cukup sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.